Halo, halo. Halo, Li. Apa kabar di situ? Halo, Zaki. Ya, Di sini baik kabarnya. Memasuki musim hujan ini. di sini mulai masuk musim gugur. Malamnya mulai Oh, memanjang dan mhm. ya namanya juga udah mulai dingin. Makanya udah mulai pakai hitam-hitam sweater nih. Iya ya, untuk menyimpan panas ya. Oke. Nah, di episode kali ini seperti yang kita udah sempat singgung sedikit ya di penghujung akhir episode yang sebelumnya, kita mau nengok yang lawas-lawas, yang jadul-jadul. Yes. Kayak yang Mutualizen juga bisa tengok dari gambar-gambar yang sedang terpampang di situ, di video-video yang sudah kita kumpulkan. Kenapa sih kota dan barang lawas itu juga sangat identik ya? Terutama yang kita maksud dari barang lawas ini bukan soal arsitektur kota ya, Ali ya. Ini hal lain ya. Ya. Ini soal berburu barang loak kalau kita misal bisa sebut ya. Kalau yang pernah punya memori cukup jadul di Jogja saja misalnya orang ingat Kelitian, tapi yang masih dulu ya, yang masih di pinggir jalan di mana itu dulu di Mangkubumi dekat kalau nggak di salah ya. Mangkubumi ya, Di di dekat Tugu yang Mangkubumi. kemudian Ya. sekarang dibuatkan lokasi semacam pasarnya. Nah, yang kita maksud dengan barang lawas itu seperti itu. Ada apa dengan warga kota yang kemudian kotanya sendiri akhirnya punya ciri dengan barang lawas. Bahkan saya sendiri sekarang di Lun ini juga nggak beda, banyak kelitian di sini loh, ternyata. Oh gitu ya. Mau mau ikut mampir juga itu seperti yang sudah kita tunjukkan di kayak kayak di square atau di apa ya, Heeh. pusat kota, di tanah lapang kota itu ada banyak pedagang-pedagang dan biasanya barang-barang bekas mulai dari baju, buku-buku, apalagi Lun Hmm. kota kota pelajar ya, banyak buku-buku sisa-sisa orang yang sudah pensiun atau sudah nggak ada lagi, terus Oke. warisan-warisan bukunya dijual. Kalau di Jogja apa biasanya barang-barangnya yang kelitian gitu? Mulai dari Ya, apa? di Jogja kalau selain di Kelitikan ya, itu mungkin yang sudah cukup lama ya dan kita sudah sering mungkin ke sana ya. Sebagai mahasiswa yang dari desa mungkin ya, Zaki. Kita sering memburu barang ke sana. Selain Kelitikan di Jogja sudah cukup banyak sekarang. Hari-hari ini toko-toko atau kios-kios yang menjual barang-barang bekas. Mungkin yang agak terkenal ada Barkas ya. Mhm. Ada Barkas di toko-toko tuh beberapa titik di Jogja ada. Kemudian juga ada Galeri Oma juga. Oh, ah. Ya, Galeri Oma itu Namanya menawarkan pakai kata galeri bahkan ya. galeri. Ah, Memang dari sisi kekomplitannya, mhm. koleksinya sangat banyak, sangat beragam. Ya, Dan kalau saya melihat mungkin ada yang vintage gitu ya, ada yang retro, macam-macam. ya, ya. Tapi saya nggak tahu nih alasan apakah sama di Jogja dengan di Lund, Zaki. Kira-kira kenapa Oh, sih? Kenapa muncul tiba-tiba muncul banyak ya, ya, sekali? betul. Kalau kalau yang model kelitian atau orang jualan, kalau yang aku lihat di Lun kebanyakan memang dari pedagangnya sendiri, mereka apakah memang retire people, orang yang sudah pensiun kemudian ingin mengisi waktu, kebanyakan begitu, atau cuci garasi aja, kuras garasi lah, kuras garasinya masing-masing. Istilahnya umumnya mula-mulanya banyak kan orang yang sudah menjadi empty nester, jadi orang tua yang anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan sudah nggak di rumah lagi, tapi Oke. barang-barangnya dari masa kecilnya masih numpuk di rumah, di garasi. Nah, Kemudian dibersihkan ya. betul. Mula-mulanya itu sebenarnya. Mula-mulanya begitu, empty Oke. nester, menguras isi rumah. Anak-anaknya juga udah nggak mau bawa. Kita juga pernah ya mengalami itu. Disuruh bawa, bawa barang-barang kita dari masa kecil udah males. Karena mungkin buat kita udah kayak sampah. Nah, empty nester ini berdagang. Kebetulan di Lun itu disediakan hari, di luar yang di taman kota tadi ya, kalau Sabtu pagi sampai siang ada satu jalan yang setiap orang tidak harus pedagang, misalnya yang kayak tadi orang mau cuci gudangnya atau kuras garasi atau empty nester, mereka ke situ berdagang. Nah, buat yang begini, menurutku menjawab pertanyaan Ali tadi itu soal kebutuhan bersih-bersih saja gitu loh. Tapi sayang kalau harus dibuang. Yang kedua, di sini membuang barang justru kadang harus berongkos karena beberapa barang kan tidak bisa dibuang begitu saja di tempat sampah, Oke. alasan lingkungan, dan kita harus membuangnya ke tempat pembuangan khusus
Dan itu berongkos buat kita karena harus ke sana, harus menyesuaikan waktunya. Kadang beberapa barang itu malah kita yang harus bayar ketika kita buang. Misal barang-barang elektronik kayak kompor listrik, oven, microwave itu kan kalau membuang mungkin nanti malah ada beberapa berbiaya. Nah, itu motif awalnya. Tapi kemudian kayak mirip yang Ali bilang tadi sampai ada kayak toko atau bahkan dilabeli dengan galeri, di sini juga mulai menonjol toko-toko semacam itu. Jadi kalau kita masuk tokonya dan kita bandingkan dengan toko pakaian atau toko kebutuhan rumah tangga pada umumnya, itu sebenarnya sama, ditata persis. Nah, ini persis kan. Salah satunya ini Erik Sialpen. Dia mulanya sebenarnya dia toko non-profit karena barang-barang yang mereka terima itu tidak dikulak ya atau tidak dibeli dari orang, tapi itu sumbangan, donasi. Nah, karena tadi kan banyak orang yang ingin menguras barangnya, tapi menguras isi rumahnya, tapi tidak mau repot-repot berjualan dan tidak butuh juga, terus didonasikan ke lembaga seperti Erik Sialpen ini, kemudian oleh mereka dijual lagi sebagai barang bekas atau second hand yang kemudian nanti hasilnya buat donasi. Jadi dia non profit. Ada juga toko-toko yang semacam itu motifnya profit. Jadi memang berjualan second hand. Nah, tapi belakangan kayak yang Ali tadi juga mulai tengok dan tengarai, kenapa makin menjamur? Karena memang menggunakan barang bekas atau second hand itu menjadi gaya hidup baru. Kebetulan kalau di Swedia secara umum, bahkan tahun lalu itu sempat misal kayak akhir tahun ya, penghujung tahun, orang suka tukar kado ya kan. Nah itu sempat tahun lalu itu trennya adalah ada semacam tren gift of the year itu second hand item. Jadi justru malah harus membagi atau berbagi kado, tukar kado atau berbagi kado dengan barang bekas, karena itu sedang menjadi gaya hidup bahwa itu lebih ramah lingkungan. Nah, saya pikir ini juga kalau kita tarik ke agak lebih, kenapa sebenarnya tren-tren seperti ini mulai menjamur juga karena dampak dari excessive consumption ya Lia. Konsumsi yang berlebihan yang terutama tidak hanya dimanapun, tidak hanya di masyarakat Barat atau di Indonesia atau dimanapun, budaya untuk mengonsumsi barang bukan berdasarkan keperluan tapi karena keinginan kan ya itu dorongan kita karena ekonomi sedang bagus, daya beli naik, produsen juga menciptakan segala banyak pilihan ya kan Li. Yang ada kemudian orang membeli sampai kemudian orang sadar ternyata ini nggak bagus buat diri kita, nggak bagus buat kocek kita tentu saja. Dan yang berikutnya ternyata disadari tidak bagus untuk lingkungan karena setiap item yang diproduksi kan dia menggunakan karbon, apakah dia karena industri, pabrik. Sehingga sekarang kesadaran di sini adalah menggunakan barang bekas itu adalah upaya paling rendah, kecil, yang kemudian untuk mengerem supaya tidak mengonsumsi atau memproduksi karbon lebih banyak dan akhirnya gaya-gaya seperti ini juga diikuti oleh tempat-tempat lain, tidak hanya pedagang atau toko atau tempat donasi tadi, tapi juga brand-brand utama, bahkan maksudnya gini, department store atau brand fashion utama itu sekarang di sini menerima juga baju-baju bekas kita. Tapi bahwa barang bekas telah menjadi punya nilai lebih ya Lia dari era yang kelitian, kalau kita anggap sebagai tadi itu fase ya, kelitian sebagai sebuah ruang untuk alternatif ya, kalau kita dulu mahasiswa atau mungkin masyarakat dengan daya beli yang tidak sekuat kelompok lain, ya itu jadi alternatif gitu. Tapi itu masih soal konsumsi objek. Yang terakhir mungkin sekarang aku malah ngelihatnya barang bekas itu udah nggak lagi cuman punya nilai sekedar fungsi atau objeknya, tapi sudah dilekatkan dengan nilai-nilai afektif. Jadi
ada unsur emosi tadi ya, emosi kita, apakah itu karena memori personal, memori bersama, atau juga tadi nilai-nilai kayak value tadi kan, perlindungan alam, lingkungan, itu yang kira. Misal di luar toko atau tadi kayak semacam galeri ya, Lia. Kan kita juga bisa lihat ini kayak misal kafe-kafe juga pakai ornamen atau hiasan barang bekas. Betul, betul. Nah, jadi barang bekas ternyata tidak sekedar punya arti fungsi untuk menjawab kebutuhan kelompok tertentu yang di kota ya, yang punya daya beli rendah, tapi juga telah dilekati oleh nilai-nilai afektif berikutnya, yang itu tergantung siapa yang melihat, siapa yang menggunakan. Aku pikir gitu sih. Berarti barang bekas pun punya ini ya, ada nilai guna karena itu masih punya fungsi dan kemudian kita bisa mendapatkan itu dengan harga yang miring, murah gitu ya. Betul. Itu juga punya nilai tukar, mungkin ada ya. Mungkin ada orang yang bisa membeli barang bekas, dikoleksi dan kemudian dijual ulang, ada juga mungkin. Oh, banyak itu. Jadi kayak Banyak, semacam ya? collectible. Ya, misal kayak kalau di dunia musik, koleksi vinil kan sekarang Vinyl ya, oke. jelas jadi salah satu objek bernilai, tidak hanya bernilai uh, memori personal, tapi juga bernilai secara finansial, mungkin beberapa yang memang collectible. Tapi makin kemari objeknya sendiri makin tidak penting menurutku. Jadi makin macam-macam juga ya. Tapi ya itu tadi, akhirnya kita sendiri yang memberi makna pada objeknya itu kan. Lawas atau makin lama atau makin lampau, itu ternyata kita yang meletakkannya sendiri, dan ruang hidup kota atau ruang hidup urban yang memang memungkinkan perjumpaan dengan banyak keragaman kelompok sosial, keragaman latar belakang, itu lebih menarik karena kan banyak barang datang dari banyak tempat kan. Ya, dan akhirnya berinteraksi di ruang yang bernama pasar loaan tadi. Apapun bentuknya, apakah kios di jalanan, toko, atau bahkan galeri tadi. Ya. Tadi menarik ya, misalnya ada nilai simbolik juga ya, bahwa kemudian yang lawas pun diberi wacana baru dan kemudian justru menjadi gaya hidup baru ya. Betul. Karena mengonsumsi itu, dan kadang-kadang mungkin Zaki pernah melihat ada juga yang dislokasi ya. Mungkin pernah ya, di beberapa kafe misalnya, sesuatu barang yang seharusnya ditempatkan di ruang di mana misalnya, yang berbeda, kemudian di-create ulang, dan itu masuk ke dalam ruang yang baru. Betul. Kalau di Jogja misalnya, banyak sekali, mungkin ada kafe-kafe yang menggunakan misalnya kandang sapi, lawas gitu ya. Wow. Kemudian dijadikan sebagai ruang bagian dari kafenya gitu. Atau misalnya ada koper-koper lawas ya, yang tua mungkin koneknya milik kakeknya dan sebagainya, tidak difungsikan lagi sebagai koper, tas untuk menyimpan barang, tapi kemudian menjadi aksesoris, bahkan menjadi meja mungkin. Spesifik juga bagian dari itu ya. Koper itu kebetulan awal tahun ini saya salah satu tulisan atau artikel yang saya tulis itu juga tentang vintage suitcase atau koper lawas atau koper jadul. Salah satunya yang kutemukan adalah bahwa koper di luar fungsi objek, bahkan fungsi tatapan tadi, sebagai tatapan objek yang lampau, dia juga memberikan ruang interaksi sosial, karena koper lama itu ternyata dikoleksi oleh beberapa orang yang orang-orang itu tadinya tidak saling kenal, tapi akhirnya menjadi punya kayak semacam linggo atau objek untuk percakapan, ya kan? Meeting point mungkin ya. Objek percakapan yang kemudian tidak hanya sekedar ya sama misal di kelompok-kelompok pengoleksi tertentu, tapi ini sudah beyond itu karena tidak hanya mengoleksi si objek, kemudian mereka berkumpul karena mengoleksi, tapi dari si objek itu mereka kemudian membincangkan hal-hal lain yang kemudian menjadi kolaborasi, menjadi hal-hal lain yang di luar si koper. Jadi kalau misalnya meminjam salah satu teoretikus yang melihat juga objek bernama koper lawas, dia menyebutnya bahwa koper itu sendiri dia adalah tidak sekedar, dia kebetulan metaforik kan. Koper itu kan tempat untuk membawa barang, menyimpan dan membawa. Tapi ternyata koper juga bisa menjadi emotional suitcase. Jadi dia objek yang penuh nilai-nilai afeksi yang dilekatkan oleh orang yang memilikinya atau orang yang membawanya, dan di dalamnya dia membawa banyak hal. Apakah kenangan, apakah cerita,
apakah juga impian? Kira-kira gitu. Oke. Kalau pengalaman pribadi mungkin ya, itu juga sering ya, sisi memori itu sangat melekat di barang-barang lawas ya. Saya mungkin dibesarkan dengan gambar-gambar zaman dulu, gambar apa namanya? Zaki mungkin ingat umbul ya, gambar umbul misalnya. Oh, yang dilempar itu. Ya. Benar, yang ada 36 itu betul, panel, dan kemudian itu sering diguntingin dan kemudian jadi mainan kita. Dan kadang saya sering mencari itu, menemukan itu di pasar Kelitian misalnya, atau mungkin pasar Sentir di Jogja, di dekatnya Beringharjo, atau mungkin di Galeri Oma. Saya kemarin ke Galeri Oma dan saya menemukan banyak sekali, misalnya Wiro Sableng, pensil Wiro Sableng. Stensil yang lain saya belum menemukan lagi. Stensil yang lain. Tapi Wiro Sableng, kemudian mungkin bahkan sampai dari alat dapur ya, toples-toples. Mesin ketik itu sering sekali saya temukan. Oh ya, mesin ketik itu kemudian telepon zaman dulu. Dan itu kemudian membuat kita terpelanting ya ke masa lalu dan menemukan kembali masa lalu ya dalam memori kita, dan akhirnya ada benda-benda yang tadi me-encourage ya, memantik kenangan kita di masa lalu. Saya nggak tahu apakah Zaki ketika di Lund misalnya menemukan benda-benda lawasan, apakah itu menjadi sesuatu yang baru atau mungkin jangan-jangan memang ada barang-barang yang tadi menjadi koneksi dimanapun kita berada ya, di Indonesia. Betul. Sebenarnya itu diciptakan oleh kitanya yang menatap, bukan dari objeknya. Misal saya di sini melihat barang-barang yang bisa jadi sangat asing ya, maksudnya asing dari sisi memori ya. Objeknya misalnya sama-sama mesin tik, tapi saya asing dengan tipe mesin tik ini, warna, format, brand, karena mungkin waktu mesin tik itu dibuat dia tidak sampai di pasar Indonesia misal, dan saya punya memori yang sendiri. Tapi saya menciptakan di benak dan saya terhubung dengan kenangan yang saya punya. Bisa jadi bukan karena objek yangnya atau pengidentifikasian objek yang sama, tapi juga misal kadang itu cuma karena aroma juga. Aroma ya? Debu dari buku gitu kan. Kadang saya lihat atau kadang-kadang kepancing juga beli buku itu bukan karena ini saya kenal nggak ya bukunya atau punya memori personal, enggak, tapi kadang jenis jilitannya, bindingnya itu yang kemudian menghubungkan dengan kenangan tertentu. Nah, itu yang tadi aku bilang barang lawas atau barang lampau itu dia kayak yang tadi aku sempat kutip, dia menjadi pembawa atas segala hal seperti tadi ya, vintage suitcase tadi. Dia menjadi pembawa atas tidak hanya barang-barang atau kenangan personal, tapi juga imajinasi, impian, kisah, dan itu sebenarnya manusianya yang membentuk itu, bukan barangnya, dan bukan juga lokasi barangnya, bukan juga desain atau brandnya barangnya itu sendiri sudah melampaui itu, gitu. Aku pikir. Tapi selain dengan tadi ya, dengan pertimbangan finansial, memorial, gaya hidup, ada nggak sih pertimbangan apa ya, mungkin agak sedikit ini ya, higienisitas dan sebagainya. Kadang orang masih mempertimbangkan beberapa hal itu kan? Ya. Gue lihat kebetulan sempat membandingkan ya antara yang misal waktu dulu aku lihat di kota-kota di Indonesia sama di sini. Akhirnya kesadaran tentang higienitas itu juga jadi kesadaran dua pihak, baik dalam hal ini karena akhirnya ini ada transaksi kan antara penjual dan pembeli. Itu juga menjadi kesadaran dari sisi pedagangnya belakangan ini. Misal yang aku lihat di toko-toko tadi itu sebelum mereka pajang di display mereka udah sterilisasi dulu. Jadi yang disebut sebagai menjual barang bekas tidak lagi sekedar gudang yang dipindah ke dalam ruang toko dan kemudian diperdagangkan. Enggak. Ada proses di situ ternyata yang aku lihat. Ketika masyarakatnya sudah memberi arti khusus ke objek ya, artinya terutama yang tadi alasan supaya menghindari excessive consumption, supaya ini juga. Yang kedua, barang bekasnya itu sebetulnya kalau mau ditengok ya, terutama di sini, itu datang dari komunitas yang di sekitar juga. Maksudnya bukan, nah ini juga kacau kan, di beberapa tempat barang bekas yang kemudian menjadi objek dagangan adalah barang yang sifatnya sampah dari tempat lain. Kita nggak pernah tahu limbah, itu datang dari mana. Ya itu sebenarnya limbah.
atau sampah sebenarnya buangan karena di negara asalnya mereka tidak mau mengurus itu, tidak mau merecycle, tapi juga tidak bisa sekedar dibuang. Terus mereka nggak mau kesalahan, terus dibuang ke negara-negara lain yang mau menampung dan punya daya beli yang rendah. Nah, menurutku itu yang problematis. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, karena itu datang dari objek lingkungan seperti apa, bercampur. Nah, yang aku lihat di sini, ini kan sebenarnya udah ada nuansa community ya. Jadi karena sebenarnya tadi gudangnya si A, gudangnya tetangga, semacam itulah, semacam itu. Mungkin tapi dalam konteks komunitas yang besar. Meskipun tidak ada jaminan juga 100% mutlak hanya datang dari lingkungan sekitar. Tapi setidaknya iklim antara supply dan demand itu sebenarnya datang dari ruang sekitar, bukan sengaja didatangkan untuk diperdagangkan. Nah, ini yang menarik. Barang lawas yang aku saksikan di sini adalah bukan sekedar komoditas dagang. Dia harus diakui akhirnya menjadi komoditas, tapi komoditas macam-macam tadi kan, komoditas penghubung kenangan, komoditas kebutuhan untuk menjawab nilai-nilai tertentu, komoditas untuk kemudian bahwa kita menjamin atau berkurangnya konsumsi yang berlebihan. Dia tetap komoditas, aku tidak menampik kan, toh tidak dibagi gratis, tetap ada transaksi. Tapi tidak kemudian menjadi komoditas dagang mutlak yang kemudian kalau begitu makin banyak makin banyak demand, mari kita supply dengan stok yang dari mana saja dan apapun. Jadi enggak seperti itu yang aku lihat di sini. Jadi akhirnya isu tentang kebersihan, higienitas itu juga diperhatikan oleh dua pihak, antara yang menyediakan maupun yang membeli. Plus mungkin juga dari tempatnya juga datang dari tempat yang minim polusi ya. Jadi cuma dicuci biasa aja, direndam airnya itu nggak apa-apa. Nah, aku pikir sanitasi dan higienitas tadi lebih ke soal persepsi. Kalau kita tahu itu datang dari lingkungan sekitar kan sama kayak kita bagi-bagi barang atau makanan ke sesama teman kan kita percaya aja kan. Sebenarnya lebih karena kita punya persepsi, kita tahu dengan siapa dan lingkungan seperti apa mereka. Tapi aku nggak tahu ya di zaman pandemi ini apakah kesadaran itu juga jadi meningkat atau jadi kekhawatiran baru. Tapi aku lihat nggak. Oke, Li. Tampaknya kita sudah mencakup banyak hal di obrolan ringkas kali ini tentang barang lawasan, yang lawas yang bernilai. Nah, penutupnya mungkin kita ini sendiri termasuk objek lawas nggak ya? Iya, kayaknya ya. Atau limbah ya? Enggak. Kalau limbah kita belum cukup toksik, belum cukup meracuni ya. Tapi udah pasti kita lawas ya. Tapi kan tadi premisnya yang makin lawas makin bernilai ya. Semoga kita juga makin bernilai. Semoga ya. Sampai ketemu di Zaki. Selanjutnya dan sehat-sehat terus, Li. Oke. Sehat-sehat juga di sana, Zaki. Selamat berburu lawasan.